kemungkinan yang 5 kasus ini dia sudah terkena pada waktu SMP. Ada kemungkinan. Jadi 5 yang usia 20 tahunnya kan 5 tahun sampai 10 tahun itu kan baru bisa terdeteksi. Nah bisa jadi pada waktu SMP ini yang terkena. Orang terkena HIV. Zaman sekarang itu kadang-kadang anak SMP itu sudah mulai, ada yang SD sudah mulai berpacaran. Oh, oke loh. Ya ini saya ingin menunjukkan data dulu. Jumlah kumulatif ini berdasarkan pekerjaan ya. Karena ini hanya yang dites. Artinya ada kemungkinan di Kabupaten Sukoharjo itu banyak kasus yang mungkin dia terkena HIV/AIDS, tetapi nggak terdeteksi karena tidak dites. Padahal sekarang di Sukoharjo itu kalau orang mau tes gratis. Ya, ini kan iseng kadang-kadang. Wah, tes HIV/AIDS tidak apa-apa, karena penularannya nanti akan saya jelaskan. Penularannya itu bisa saja karena mohon maaf, ada beberapa orang, ada yang di tingkat SMA atau kuliah itu orang bikin tato. Bikin tato pakai jarum atau apa. Jarumnya orang steril, bukan cani, bingung dia misalnya. Padahal orang yang menggunakan jarum sebelumnya itu terkena HIV/AIDS. Mengganggu, kita bisa kena. Ya kan, jarum misalnya. Kan tidak selalu karena perilaku yang menyimpang. Oke, ini yang dites ya. Kasus yang dites ini berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki itu jauh lebih banyak daripada perempuan yang terkena. Berarti saya nakal ini laki-laki oke. Yang laki-laki 557, yang perempuan itu hanya 300. Ini yang dites ya. Yang terdeteksi yang dites lewat puskesmas rumah sakit di Kabupaten Sukoharjo. Ya, yang terkena penyakit HIV/AIDS. Oke, nah ini berdasarkan kecamatannya. Merunul. Nah, berarti masih baik Bu. Ya, ini kalau dilihat ini kecamatan-kecamatan yang saya rasa cukup padat juga penduduknya. Ini secara persentase total kumulatif kasus 2022 yang ada di sebelah kiri. Perlu ada 39 kasus kecamatan Meru. Jadi kecamatan Meru itu ada 39 kasus tahun 2022 orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Meru berarti sudah ada. Seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo sudah ada. 2023 belum terdeteksi, tidak ada. Tidak ada ini artinya ya, karena mungkin nggak ada yang tes mungkin gitu ya. Nggak ada. Nah ini secara persentase. Ini kepanjangannya kalian baca, infeksi menular seksual IMS itu. Human Immunodeficiency Virus itu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi yang diserang HIV/AIDS ini yang diserang adalah berkaitan dengan imunitasnya. Makanya sampai sekarang itu dikatakan ada obatnya ada ya, artinya bisa, tetapi secara persentase tadi kalau kalian lihat data kasusnya 385 ya. Berapa tadi? Yang 800, yang meninggal hampir 200. Berarti cukup tinggi. Yang meninggal kan 166. Berarti orang yang terinfeksi itu secara persentase kalau 800 yang meninggal 200 seperempat taruhlah 25%-nya itu sudah meninggal. Ya, orang yang terkena infeksi virus ini. Oke, tanda-tanda ini semoga tidak akan saya jelaskan lebih detail. Nanti kalian bisa cari. Saya lewati aja ya. Apakah HIV AIDS itu apa gitu ya? Nanti kalian tanya. Ada yang pernah tahu sedikit tahu dengar gitu? Belum pernah, ya? Oke.
Oke. HIV. Pengidap HIV adalah orang yang telah terinfeksi virus. Baru terinfeksi. Orang yang terinfeksi ini, dia dapat menularkan penyakitnya. Meskipun dia tidak sakit, belum kelihatan dia sakit. Tidak kelihatan, tetapi dia bisa menularkan ke orang lain. Ya, baru bisa dideteksi dengan pemeriksaan laboratorium setelah sekitar 3 bulan terinfeksi. Tapi biasanya nggak terdeteksi, karena orang tidak akan mau periksa mungkin gitu ya. Penderita AIDS itu berarti yang sudah menunjukkan gejala-gejala sakit. Itu penderitanya. Penyakit yang memerlukan pengobatan setelah sekian waktu terinfeksi HIV/AIDS. Itu sakit, sudah mulai sakit. Perhatikan di sini, yang belakang, ya Cak Bagus, yang pakai topi. Yang pakai topi belakang, dengarkan. Oke. Perjalanan waktunya seseorang yang terinfeksi HIV 5 sampai 10 tahun, dapat berlangsung 5 sampai 10 tahun baru sakit. Tadi saya tunjukkan data di awal, di Kabupaten Sukoharjo usia sampai 15 tahun tidak ada yang terkena HIV/AIDS. Tetapi usia 20 tahun sudah mulai ada yang kena. Artinya dia bisa terkena pada waktu usia 10 sampai 15 tahun. Itu usia apa? SMP. Ya kan? Usia SMP itu bisa sudah terkena. Ya. Nah, sekarang penularan HIV/AIDS itu menularnya lewat apa saja, gitu ya. Adanya jalan keluar bagi cairan tubuh yang mengandung HIV. Ya, HIV di luar tubuh manusia tidak dapat bertahan lama kecuali tersimpan di tempat tertutup. Jadi HIV itu tidak bisa dia ada di udara bebas. Makanya air ludah itu nggak bisa menularkan HIV/AIDS, tetapi cairan tubuh, darah bisa. Ya, cairan tubuh pokoknya. Ya, makanya banyak kasus enggak, jadi lendir yang berupa lendirnya ya. Jadi kalau itu sama seperti ludah, enggak bisa. Dan air mata biasanya kan nanti apa ya? Mungkin kecepatan apa? Darah pun kalau misalnya kalian kayak gini. Tapi ini sekarang jarang ya. Sekarang itu di rumah sakit itu suntikan itu disposable, artinya sekali digunakan sudah dibuang ke rumah sakit. Kalau zaman Pak Adi dulu praktek ini jelek-jelek begini, Pak Adi itu nyuntik bisa. Karena Pak Adi itu punya lulusan D3 keperawatan, saya itu lulusan perawat. Jadi suntik-suntik bisa. Kalau zaman dulu pada waktu Pak Adi kuliah itu masih ada suntikan yang dikikir, kayak dikikir gitu loh. Suntikannya dari logam ada